akan ada proses penyerahan perbaikan. Nah, nanti setelah perbaikan kemudian akan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi. Setelah diregistrasi nanti para hakim akan menggelar gelar perkara untuk masing-masing panelnya. Kemudian nanti menetapkan hari sidangnya. Itu aja, Mbak. Apalagi? Untuk kemungkinan sidang perdananya sendiri itu kapan kira-kira? Nanti tanya Prof. Saldi, tadi lagi di ya kira-kiranya di awal Januari ya. Pastinya registrasi kalau tidak ada halangan di tanggal 3. Nah, selebihnya kan ada sekuen waktu 4 hari, selambat-lambatnya harus sudah sidang pertama. Nah, kalau pasti tanggal 3 ya setelah 4 hari kemudian atau 3 hari, karena selambat-lambatnya bisa 1 hari, bisa 2 hari, tapi hukum acara yang pemanggilan itu harus 3 hari kerja kan, yaitu yang kemudian tidak boleh kurang dari 3 hari, itu harus sudah dipanggil para pihaknya, khususnya pihak pemohon dan pihak terkait. Jadi baru ya idealnya memang sesuai dengan hukum acara hari keempat itu baru bisa sidang setelah registrasi. Kalau mengikuti peraturan MK itu kan ada 2 tahapan ya, Prof. Kalau di tahapan kedua itu kemungkinan sidang perdananya itu di 9 Januari. Itu baru baru kemungkinan akan dilakukan registrasi 2 tahap itu kan. Itu sangat dinamis, artinya tergantung perkara yang masuk. Kalau perkaranya tidak terlalu signifikan, misalnya masih seperti kira-kira pileg kemarin kan 300-an ya, itu mungkin masih bisa dilakukan registrasi 1 tahap saja. Jadi kalau ada registrasi tahap 2 misalnya lebih dari 300, ya nanti baru kita rekayasa persidangan kedua, perkara yang registrasi kedua itu dengan cara seperti apa supaya tidak overlapping ataupun ada yang bentrok ya, untuk jadwal pemeriksaan yang memang membutuhkan waktu dan konsentrasi yang tinggi, kemudian bersamaan dengan perkara yang registrasi tahap kedua. Tapi sangat tergantung jumlah perkara yang masuk dulu, itu belum pasti ada tahap 2 itu, Mbak. Prof, apakah aturannya akan sama seperti Presiden Pileg kemarin untuk hakim yang mungkin punya kekerabatan dengan pemohon tidak akan disidangkan di persidangan yang sama? Ya jika ada ya tetap sama, karena Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman kan tidak membedakan terhadap perkara yang seperti apa. Sepanjang perkara itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau badan peradilan di luar MK pun kan sama ketentuannya. Bukan perkara jenis apa, tapi disitulah konflik of interest itu melekat kan. Jadi tidak membedakan perkara apa. Sepanjang ada kepentingan yang berbenturan ya nanti perlakuannya sama. Tapi sejauh ini belum ada ya, karena masih Belum. Kan belum ada perkara yang kita bisa baca, karena kan ini masih permohonan awal, belum perbaikan. Jadi belum menjadi perkara yang bisa diregistrasi. Kecuali nanti sampai batas waktu perbaikan tidak menyerahkan perbaikan, permohonan awal pun bisa diregistrasi. Belum ada. Tambah gantian ya, Prof. Saldi. berarti bagi mereka bisa langsung datang saja ya, Prof? Ya, Prof. Apa? Bisa langsung datang saja kan ya? Iya, kalau permohonan kan 2 ya, bisa offline mereka datang ke sini, bisa online. Jadi bisa juga melalui mekanisme online. Tapi soal mereka mau datang kan bukan, kita nggak diinformasikan. Kalau datang kita layani. Kalau mereka mendaftar online, ya kita proses secara online. Artinya data online masih belum ada yang masuk? Belum. Jadi kalau mereka belum mengisi isian online, ya belum masuk ke kita, belum bisa kita lacak siapa saja yang mendaftarkan itu. Itu otomatis terintegrasi dengan data
Iya, ini teman-teman kan bisa lihat tuh, itu jumlahnya bergerak terus. Tadi pagi baru 115, sekarang sudah 147, sudah nambah sekitar 32 ya. Nanti kita lihat sampai sore. Jadi soal pendaftaran itu tergantung kapan KPU di daerah masing-masing menetapkan. Nanti dihitung 3 hari kerja sejak penetapan itu. Jadi kalau ada yang menetapkan hari ini, dihitung 3 hari dari hari ini, Selasa, Rabu terakhirnya. Kalau ada yang menetapkan hari Jumat, dihitung Jumat, Sabtu Minggunya free karena tidak hari kerja, Senin dan Selasa, berarti besok. Itu tergantung kapan ditetapkan. Izin Prof, untuk bertanya untuk Maluku Utara sendiri, daerah dan kabupaten mana yang bisa diperkirakan? Kita hakim sama sekali belum tahu ya, karena itu masih ada di tahap registrasi awal. Jadi secara resmi permohonan itu baru akan sampai kepada hakim setelah melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pasti seperti dikatakan Pak Ketua tadi, ketika perkara mulai masuk gelar perkara. Nah, kami sudah bisa mengetahui, oh ini dari daerah ini dan segala macamnya. Nanti kalau kami catat daerah-daerah tertentu, bilang pula kami punya kepentingan dengan perkara di daerah tertentu. Jadi, real perkara sekarang masih ada di bagian pendaftaran. Siap, Prof. Terima kasih. Ya. Ada yang untuk Pak Arsul. Pak Arsul ada nggak? Apa ya? Cukup pertanyaannya. Cukup ya. Terima kasih, Bro. Yuk. Terima kasih, Bro.